Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Saya ke Bung Joy lagi untuk memberikan gambaran calon lawan dari Timnas usia 17 Indonesia untuk Piala Dunia November mendatang. Yang pasti Belanda nggak ada, Spanyol nggak ada, tim-tim kuat. Tapi ada Brazil, ada Argentina gitu kayaknya. Negara-negara kuat Eropa. Jadi yang patut dikhawatirkan Brazil, Argentina, siapa lagi? Korea Selatan, Korea Utara juga. Jadi gini, di level Piala Dunia itu lebih tinggi daripada Piala Asia sekarang. Jadi dengan kekalahan kemarin melawan Korea Utara, terutama saya tidak melihat, saya tidak ingin katakan kepada Coach Nova, tidak ingin katakan kepada manajer, kepada pemain, enggak, saya ingin katakan kepada federasi, kepada PSSI, kepada Pak Erick Thohir, Pak, level Indonesia ini harus naik kalau mau berbicara banyak di Piala Dunia. Gimana caranya? Ya kan sebetulnya sekarang ini PSSI belum terlalu concern, belum terlalu fokus kepada pembinaan. Ada EPA, tapi itu sistemnya pun menurut saya jauh dari sempurna. Bukan sistem kompetisi. Anak-anak ini yang sekarang dipegang oleh Coach Nova kan akan dikembalikan ke sistem EPA. Nah, sistem EPA ini masih jauh dari sempurna. Harus dibikin lebih kompetitif, lebih naik lagi kualitasnya. Lebih kompetitif tuh artinya seperti apa, Bung Joy? Sistemnya sekarang masih semi turnamen. Jadi jam terbang pemainnya masih kurang. Harus dibikin sistem kompetisi penuh supaya mereka punya jam terbang dan iklim kompetisi yang betul-betul kompetitif. Kompetisi penuh nih dalam bayangan Anda seintensif apa artinya? Kalau kompetisi penuh tuh yang pasti jumlah tandingnya lebih banyak. Dan dengan sistem kompetisi penuh, setiap pemain tahu bahwa pada minggu depan dia akan main, pada hari Sabtu dia akan main, atau hari Minggu dia akan main, hari Senin dia harus melakukan apa, dia jaga kondisinya seperti apa, dia akan berlatih sendiri, menambah porsi dan macam-macam. Ini untuk tiap pemain artinya Untuk pemainnya, untuk pelatihnya juga dia akan mempersiapkan semua programnya itu dengan lebih detail. Nah, kalau turnamen kan mungkin 3 bulan selesai atau 4 bulan selesai. Kompetisi kan paling enggak 6 bulan, gitu loh. Nah, ini dengan intensitas setinggi itu pasti kualitasnya juga akan dengan sendirinya meningkat. Dan yang lebih penting lagi, ini tim-tim EPA harus membina sendiri pemainnya. Jangan seperti sekarang, kebanyakan tim-tim EPA itu ngambilin dari SSB. Nah, ini yang sebetulnya mereka hanya menggugurkan kewajiban saja ikut EPA. Bahkan saya dengar juga dan saya alami sendiri karena saya ada di dalam situ, bahwa tim-tim EPA ini juga dalam tanda kutip berbayar untuk bisa masuk ke dalam EPA. Dia menawarkan sesuatu kepada SSB, bahkan SSB-nya harus membayar. Ada beberapa kasus, memang tidak semuanya, tapi ada Nah, sistem itu harus diperbaiki oleh federasi. Jangan nyolong pemain seperti itu ya? Ya, harus ada imbal baliknya supaya SSB juga hidup. Gitu loh, harus ada kompensasi supaya SSB hidup dan bisa menyumbang pemain juga kepada EPA. Kan yang sekarang yang terjadi kan tidak fair. Ini harus saya katakan karena yang terjadi kan memang seperti itu. Gitu loh. Jadi harus diakui EPA ini ada kemajuannya. Tapi di tengah kemajuan kita juga harus jujur mengatakan ini kekurangannya juga banyak. Harus improve juga di sistem EPA. Gitu. Saya ke Pak Zaki mungkin bisa memberikan tanggapan sekaligus juga menjelaskan setelah Piala Asia ini bagaimana timeline yang akan disusun oleh Coach Nova untuk mempersiapkan menuju Piala Dunia? Jadi tadi yang Mas Joy katakan itu benar. Memang EPA dan juga kompetisi-kompetisi liga untuk, bukan liga, kompetisi untuk kelompok umur, ini memang sangat dibutuhkan agar mereka bisa berkarir dengan berjenjang di kelompok umurnya. Dan juga secara reguler mereka bisa terus berkembang di entah itu namanya liga lah atau kompetisi yang panjang reguler gitu ya. Itu kira-kira akan dilakukan tahun inikah Pak Zaki? Akankah kita melihat perubahan itu? Justru seharusnya PSSI ini didukung oleh asosiasi kota kabupaten dan asprofnya PSSI, karena tidak mungkin PSSI menggelar dari Sabang sampai Merauke digantungkan kepada PSSI sendiri. Makanya di daerah-daerah itu harus ada semacam Tangerang junior league lah. Ya kalau di Tangerang ada itu. Ini nanti telur sama ayam nggak Pak Zaki? Mana yang mau diminta bekerja lebih dulu?
Enggak, sebetulnya kalau punya komitmen Asprof, Askot, dan Askap di daerah-daerah itu untuk menggulirkan kompetisi bisa kok. Ya, di bawah dukungan KONI-KONI daerahnya, sebetulnya itu juga tinggal nanti bicara mengenai pendanaannya atau pembiayaannya. Nah itu yang mesti duduk bersama dengan pemerintah daerah maupun mitra-mitra yang ada di daerah masing-masing. Jadi itu salah satu terobosan yang mungkin nanti bisa dilakukan bersama-sama. Kemudian kalau untuk timnas yang sekarang, setelah selesai ini kami akan kembali ke Jakarta 1-2 hari. Dan untuk sementara waktu sampai ke bulan Juni nanti diliburkan terlebih dahulu, dikembalikan kepada daerah dan juga klubnya masing-masing. Selepas itu nanti akan ada seleksi kembali ya. Terhadap persiapan kita melakukan TC untuk Piala Dunia. Mungkin di antara Juli Agustus sudah mulai intensif TC untuk ya kira-kira sekitar 30-an pemain nanti yang akan dilakukan TC. Berarti terbuka ada pemain tambahan dari pemain inti sekarang ya Pak Zaki? Iya, kemungkinan seperti itu karena kita lihat juga grafik performa dari para pemain. Kalau mereka bisa stabil mempertahankan performanya dengan disiplin-disiplin diri yang nanti juga akan dibekali oleh tim pelatihan di sini, dan juga bisa menjaga stamina dan lain sebagainya, bahkan bisa meningkatkan beberapa titik kemampuan mereka, ini tentu akan menjadi baik buat kita ketika kembali ke TC. Nah, dengan pemain-pemain yang baru, kita juga melihat potensi-potensi yang ada. Dari Sabang sampai Merauke lagi nanti, disaring lagi. Jadi gitu. Coach Nova harus nanti keliling Indonesia lagi ya? Coach Nova dibantu beberapa coach nanti mungkin juga akan melihat data-data base pemain yang tersedia di daerah-daerah, dan juga kalau memang ada kompetisi ataupun ada turnamen nanti mereka akan lihat langsung ke daerah-daerah. Oke, Pak Zaki tadi Bung Joy juga sempat menyebut bahwa yang tim ini sebenarnya seleksinya belum terlalu maksimal. Benar tidak seperti itu Pak Zaki? 1 tahun ini memang ada tambal sulam, tapi memang standar yang diharapkan oleh tim kepelatihan tentunya juga kan ada batasan-batasannya. Nah ini yang mesti nanti tim juga akan lihat lagi. Untuk Piala Dunia ini mungkin standar barnya nanti akan ditingkatkan lagi gitu. Jadi ya pastinya kita juga berharap ada talenta-talenta lain yang lebih baik lagi yang nanti bisa kita temukan di Indonesia. Oke. Maupun juga mungkin ada diaspora juga mungkin nanti yang punya kesempatan, kalau punya kemampuan lebih ya, kalau punya kemampuan yang sesuai standar kita, yang bisa kita pantau. Sudah ada yang diincar atau dilirik-lirik untuk diaspora, Pak Zaki? Kalau diaspora belum, datanya baru pada masuk, tapi nanti harus dipantau terlebih dahulu, harus dievaluasi terlebih dahulu. Jadi nggak serta-merta karena mereka diaspora bermain di luar bisa langsung masuk ke timnas, nggak juga begitu. Oke. Tapi pasti ada standarnya. Baik, terakhir mungkin ke Bung Joy, kalau kita mendengar pernyataan Pak Zaki sebenarnya sudah sejalan dengan yang Bung Joy katakan, tapi apa yang harus jadi catatan mungkin di sini? Ya, catatan saya memang saya kembali kepada proses seleksi Coach Nova yang menurut saya juga belum maksimal. Belum maksimal itu artinya apa Bung Joy? Hanya daerah tertentu, ada masih daerah lain yang belum dilihat? Ada cara yang dia pakai hanya melihat pemain beberapa hari. Dan diseleksi hanya dalam waktu beberapa jam. Itu tidak bisa menjadi tolok ukur. Karena ada pemain-pemain, saya tahu ada 1-2 pemain yang secara kualitas teknis lebih bagus daripada yang ada di Coach Nova sekarang. Tapi Coach Nova tidak lihat karena dia yang satu lagi pergi ke Jepang waktu proses seleksi, yang satu lagi ada urusan lagi. Jadi Coach Nova tidak lihat. Nah pas dilihat oleh Coach Nova, pas hari itu dia jelek. Padahal catatannya dari 6 pekan, 8 pekan ke belakang atau 16 pekan ke belakang, improvementnya luar biasa. Tapi dia tidak terpilih karena pada hari seleksi dia tampilnya tidak maksimal. Ini Bung Joy harus bisikin Coach Nova berarti. Enggak lah, saya hanya katakan, saya kasih clue aja, Anda belum maksimal. Kalau Anda lebih maksimal lagi akan mendapat beberapa pemain lagi yang lebih bagus kualitasnya. Jadi dia harus memang stay di satu kota menyaksikan pertandingan itu atau seperti apa? Dia harus melihat data.
Jadi ada beberapa kota, beberapa daerah cukup banyak yang menggelar kompetisi usia muda. Kalau kompetisi usia muda itu paling tidak dia akan bertanding 15 pekan. 15 pekan itu catatannya ada. Karena setiap penyelenggara kompetisi pasti punya talent scouter yang mencatat si A hari pertama, hari kedua, sampai ke hari 15 pertandingan, itu performanya seperti apa. Nggak bisa dilihat hanya di ujungnya saja. Tapi kalau tadi Pak Zaki mengatakan bahwa setelah ini kemudian bar kualitasnya jadi lebih tinggi karena kita memang sudah dalam posisi masuk ke Piala Dunia, Anda masih percaya diri bahwa masih banyak pemain-pemain lain yang masih bisa dijaring? Masih ada beberapa pemain yang bisa dilihat oleh Coach Nova yang kualitasnya mungkin lebih baik daripada tim yang ada sekarang. Gitu loh. Tidak berarti tim yang sekarang jelek. Tim yang sekarang juga sudah yang terbaik. Tapi kalau dia lebih teliti, lebih jeli, dia lebih tekun, saya rasa dia akan mendapatkan beberapa pemain lagi untuk semua departemen yang kualitasnya lebih bagus dan bisa dicoba. Gitu loh. Dan masih cukup waktu untuk membangun chemistry dengan pemain-pemain yang sudah ada saat ini? Cukup. Karena ada beberapa pemain yang saya sebutkan tadi mainnya satu tim dengan yang ada di Coach Nova sekarang. Pak Zaki, silahkan terakhir. Iya, tadi audionya ditutup soalnya Pak Zaki. Silahkan ingin menambahkan sesuatu sebelum saya tutup. Siap. Terima kasih Mas Joy. Kalau bisa ada datanya nanti bisa dikirim ke Coach Nova, kita bisa diskusikan. Yang pasti kami ingin melakukan yang terbaik buat timnas kita, terutama persiapan nanti menjelang Piala Dunia. Dan tentunya terima kasih atas dukungan seluruh pihak terhadap timnas U17 pada saat ini. Yang pasti anak-anak ini, timnas kita, para pemain ini butuh juga dukungan yang luar biasa dari kita semua untuk mereka meningkatkan kualitasnya nanti. Dan yang paling penting lagi adalah untuk PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erik, kami juga mau ucapkan terima kasih karena setiap kelompok umur itu selalu didampingi dengan tim yang komplit. Bukan pelatihan. Baik. Tampaknya ada gangguan audio dengan Pak Ahmed Zaki, tapi terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Ahmed Zaki Iskandar, manajer Timnas U17, dan Anton Sanjoyo, pengamat bola. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali. Pemirsa Nusantara TV, bagi Anda